turunan. Nah, ini lah lokasinya nih, kawan-kawan. Lokasi tempat lokasi Sumur Putri, tempat wisata yang ada di Kota Bandar Lampung. Oke, lanjut lagi ke tempat yang bersejarah, Kampung Bro. Kampung The Bro namanya. Mbak, ini namanya Kampung The Bro ya? Apa bro? Yang di mana? Ya ini dalam seberang jembatan kapal bro. Kapal Bro ya? Oh, tempat kapal dulu tuh ini ya? Oh, makasih ya. Ya bener nih kawan-kawan. Nah, disinilah nih namanya disebut Kampung Bro. Jadi tempat kapal Belanda. Kapal Belanda waktu tsunami ya. Ada letusan Gunung Krakatau tahun 1883, terjadilah tsunami. Jadi kapal itu terdampar di sini nah di sinilah kapal itu. Cuma sudah nggak ada lagi apa namanya, sudah nggak ada lagi apa ini ya, nggak ada lagi bangkai kapal ya, sudah hilang. Jadi kapal Bro ini terdampar di sini. Kapal barang milik Belanda tahun 1883. Gunung Krakatau itu meletus. Jadi letusan Gunung Krakatau itu mengakibatkan tsunami. Akhirnya kapal itu keseret sampai sini. Nah, inilah tempat kapalnya. Jadi kalau masyarakat setempat bilangnya kan Kampung Kapal Bro. Luar biasa ini. Tempat yang bersejarah. Cuma sayang nggak ada ininya lagi, bangkai kapalnya. Lokasi Kapal Bro di seputaran Sumur Putri kawan-kawan. Nah, inilah tempat wisata murah meriah sih sebetulnya, tempat wisata bersejarah yang ada di Kota Bandar Lampung. Kita coba telusuri jalan-jalan. Ini lokasi di Teluk Betung kawan-kawan. Kapal Bro. Kita mau coba explore. Dek, jalan ini bisa tembus ya, Dek? Ke? Kalau Gading ya? Oh, ini tanjakan ya? Mau ngeliput aja. Nanjak kalau ini ya? Oh. Ya udahlah, balik lagi. Ini tempat kapal Bro ya dulu ya, yang di situ kan? Tuh bangkainya udah nggak ada lagi ya kapalnya ya? Habis ya udah ya. Makasih ya.
itulah penduduk setempat. Kita tanya-tanya sih, masih bisa nggak jalan lewat sana, cuma ternyata nggak bisa. Nah inilah kawan-kawan nih lokasi tempat kapal Bro, kapal The Bro sih ya, betul ya, kapal dagang milik Belanda itu terdampar di sini akibat daripada letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Oke kawan-kawan, kita langsung menyelusuri jalan di Kampung Bro. Suasananya masih asri ya, cuma tampaknya jalannya ini yang nggak bisa dilalui dengan kendaraan roda 4, hanya bisa dengan roda 2, karena jalan yang besar ini sampai dengan mana ya nanti ya. Inilah dia Kampung Bro. Ini jalan tikus, ini bisa tembus ke Olok Gading, cuma hanya kendaraan roda 2 yang bisa lewat. Nah inilah kondisi jalan di jadi hanya kendaraan roda 2 yang bisa lewat dan pejalan kaki, kalau mobil nggak bisa. Ini jalan ini, akses ini tembus ke Kampung Olok Gading, tembus ke Kampung Olok Gading. Nanti saya akan liput juga tempat-tempat bersejarah ya yang ada di kota Bandar Lampung. Ini akses jalan ini bisa tembus ke Olok Gading kawan-kawan, cuma sayang hanya kendaraan roda 2 yang bisa melaluinya karena ada penyempitan di tengah tadi tuh Kampung Bro. Jadi akibat letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 menyebabkan kapal dagang milik Belanda terdampar di tempat tadi itu Kampung Bro. Jadi artinya 140 tahun yang lalu ini hutan belantara di sini. Ini anak-anak baru pulang sekolah. Jadi konon kabarnya lampu kapal The Bro itu yang sekarang dijadikan taman di Pangga di Teluk Betung. Nanti kita menuju ke lokasi tempat lampunya kapal The Bro. Jadi kalau kapalnya sudah nggak ada lagi, cuma lokasi tempat terdamparnya ada.
Nah ini kita mau menuju ke lokasi lampu kapal The Bro-nya yang masih bisa kita saksikan di Taman Dipangga. Saya nggak bisa ngebayangin ya kalau misalnya kejadian letusan Krakatau itu sudah sepadat ini. Ini kita masuk negeri Olok Gading ya kawan-kawan. Ini adalah negeri Olok Gading, kampung tua. Kampung tua di sini. Di Lampung pesisir, suasananya masih asri ya. Semua tampaknya jalannya ini yang nggak bisa dilalui dengan kendaraan roda 4, hanya bisa dengan roda 2. Karena jalan yang besar ini sampai dengan mana ya nanti ya? Inilah dia kampung Bro. Ini jalan tikus ini bisa tembus ke Olok Gading. Cuma hanya kendaraan roda 2 yang bisa lewat. Nah inilah kondisi jalan di jadi hanya kendaraan roda 2 yang bisa lewat dan pejalan kaki, kalau mobil nggak bisa. Ini jalan ini akses ini tembus ke kampung Olok Gading, tembus ke kampung Olok Gading. Nanti saya akan liput juga tempat-tempat bersejarah ya yang ada di kota Bandar Lampung. Ini akses jalan ini bisa tembus ke Olok Gading kawan-kawan. Cuma sayang hanya kendaraan roda 2 yang bisa melaluinya, karena ada penyempitan di tengah tadi tuh, kampung Bro. Jadi akibat letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 menyebabkan kapal dagang milik Belanda terdampar di tempat tadi itu, kampung Bro. Jadi artinya 140 tahun yang lalu ini hutan belantara di sini. Ini anak-anak baru pulang sekolah. Jadi konon kabarnya lampu kapal The Bro itu yang sekarang dijadikan taman Dipangga di Teluk Betung. Nanti kita menuju ke lokasi tempat lampunya kapal The Bro. Jadi kalau kapalnya sudah nggak ada lagi, cuma lokasi tempat terdamparnya ada.
Nah ini kita mau menuju ke lokasi lampu kapal The Bro-nya yang masih bisa kita saksikan di Taman Dipangga. Saya nggak bisa ngebayangin ya kalau misalnya kejadian letusan Krakatau itu sudah sepadat ini. Ini kita masuk negeri Olok Gading ya kawan-kawan. Ini adalah negeri Olok Gading, kampung tua. Kampung tua di sini. Ini Lampung pesisir sini. Ini rumah adatnya nih. Marga Barak Lampung pesisir. Nah itu di depan tuh Gapura, negeri Olok Gading, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung. Nah inilah kawan-kawan, mungkin di sinilah ya kapal itu terseret sampai dengan tempat yang kita tadi tuh, Kampung Bro. Ini masuk di daerah Olok Gading, masih di Olok Gading ya kawan-kawan. Sekarang kita akan menuju tempat lokasi lampu kapal The Bro yang ada di Taman Dipangga. Itulah tempat-tempat bersejarah di Kota Bandar Lampung. Jadi untuk mengenang jasadnya letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Lumayan padat, emang ini perkampungan padat ini. Ternyata asik aja ngevlognya. Nikmati perjalanan, informasiin kepada masyarakat. Ya semoga aja info ini bermanfaat ya. Nah inilah kawan-kawan, agak melawan arus. Nah ini dia teman-teman, inilah lokasi nih Pak, kawan-kawan,
lokasi lampu kapal The Bro. Di sini titiknya. Nah, inilah titiknya lampu kapal The Bro. Jadi pada saat kejadian letusan Gunung Krakatau, lampu kapalnya di sini, kapal The Bro-nya ada di negeri Olok Gading, belakang Olok Gading sana, di kampung The Bro. Luar biasa dahsyatnya letusan itu, luar biasa teman-teman. Sini ini rumah adatnya nih, warga Barak Lampung Pesisir. Nah itu di depan tuh Gapura, negeri Olok Gading, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung. Nah inilah kawan-kawan, mungkin di sinilah ya kapal itu terseret sampai dengan tempat yang kita tadi tuh, Kampung Bro. Ini masuk di daerah Olok Gading, masih di Olok Gading ya kawan-kawan. Sekarang kita akan menuju tempat lokasi lampu kapal The Bro yang ada di Taman Lipangga. Itulah tempat-tempat bersejarah di Kota Bandar Lampung. Jadi untuk mengenang dahsyatnya letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Lumayan padat, emang ini perkampungan padat ini. Ternyata asik aja ngevlognya. Nikmati perjalanan, informasiin kepada masyarakat. Ya semoga aja info ini bermanfaat ya. Nah inilah kawan-kawan, agak melawan arus. Nah ini dia teman-teman, inilah lokasi nih Pak, kawan-kawan,
lokasi lampu kapal The Bro. Di sini titiknya. Nah, inilah titiknya lampu kapal The Bro. Jadi pada saat kejadian letusan Gunung Krakatau, lampu kapalnya di sini, kapal The Bro-nya ada di negeri Olok Gading, belakang Olok Gading sana, di kampung The Bro. Luar biasa dahsyatnya letusan itu. Luar biasa teman-teman. Jadi inilah sekelumit wisata yang ada di Kota Bandar Lampung. Yang maaf ya, kayak sih nggak keurus. Sayang sekali, padahal ini untuk mengenang dahsyatnya letusan Gunung Krakatau. Jadi luar biasa pada saat kejadian letusan Gunung Krakatau itu mengakibatkan kapal dagang milik Belanda terhempas sampai dengan Sumur Putri, atau sekarang orang mengenalnya kampung The Bro. Dan ini lokasi titik ini dengan lokasi kapal sangat berjauhan. Oke kawan-kawan, itu aja info yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat mengingatkan kita untuk mengenang kejadian letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Bye. Jadi inilah sekelumit wisata yang ada di Kota Bandar Lampung. Yang maaf ya, kayak sih nggak keurus. Sayang sekali, padahal ini untuk mengenang dahsyatnya letusan Gunung Krakatau. Jadi luar biasa pada saat kejadian letusan Gunung Krakatau itu mengakibatkan kapal dagang milik Belanda terhempas sampai dengan Sumur Putri, atau sekarang orang mengenalnya kampung The Bro. Dan ini lokasi titik ini dengan lokasi kapal sangat berjauhan. Oke kawan-kawan, itu aja info yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat mengingatkan kita untuk mengenang kejadian letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Bye. Oke sahabat motor, kali ini saya akan eksplor tempat bersejarah yang ada di seputaran Teluk Betung. Ngecek kamera, sayang kalau pas ini nggak ngerekod ya.
Ini masih di seputaran Teluk Betung kawan-kawan. Kali ini mau menginformasikan ke teman-teman letak lokasi masjid tertua yang ada di Lampung. Masjid tertua yang ada di kota Lampung. Pusat perniagaan kota tua yang di Lampung inilah, pusat perniagaan di kota Lampung, tepatnya di Teluk Betung. Inilah lokasinya. Cuma saya nggak tahu nama jalannya sih. Ini bisa lewat situ juga. Boleh. Nah, dari sini jalan kurang lebih 50 meter atau 100 meter lokasi masjid tertua di Provinsi Lampung. Jadi kita ambil lurus ya, lurus. Inilah teman-teman letak masjid tertua di Provinsi Lampung, Masjid Jami Al-Anwar. Lokasinya di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100 Teluk Betung Selatan. Inilah lokasi masjidnya kawan-kawan. Oke teman-teman, demikian info yang saya bisa sampaikan tempat lokasi wisata yang ada di kota Bandar Lampung. Salah satunya Masjid Jami Al-Anwar. Lanjut, kita mau eksplor tempat yang lain lagi. Masih di kota Bandar Lampung. Oke sahabat motor, kali ini saya akan eksplor tempat bersejarah yang ada di seputaran Teluk Betung. Ngecek kamera, sayang kalau kepas ini nggak ngerekod ya.
Ini masih di seputaran Teluk Betung kawan-kawan. Kali ini mau menginformasikan ke teman-teman letak lokasi masjid tertua yang ada di Lampung. Masjid tertua yang ada di kota Lampung. Pusat perniagaan kota tua di Lampung inilah, pusat perniagaan di kota Lampung, tepatnya di Teluk Betung. Inilah lokasinya. Cuma saya nggak tahu nama jalannya sih. Ini bisa lewat situ juga. Boleh. Nah, dari sini jalan kurang lebih 50 meter atau 100 meter lokasi masjid tertua di Provinsi Lampung. Jadi kita ambil lurus ya, lurus. Inilah teman-teman letak masjid tertua di Provinsi Lampung, Masjid Jami Al-Anwar. Lokasinya di Jalan Laksamana Malahayati nomor 100 Teluk Betung Selatan. Inilah lokasi masjidnya kawan-kawan. Oke teman-teman, demikian info yang saya bisa sampaikan tempat lokasi wisata yang ada di kota Bandar Lampung. Salah satunya Masjid Jami Al-Anwar. Lanjut, kita mau eksplor tempat yang lain lagi. Masih di kota Bandar Lampung, tepatnya di Teluk Betung. Mulai aja dulu, pokoknya dimulai aja. Ini nggak di konsep, kebetulan memang pengen buat konten yang ada di seputaran Teluk Betung. Bodhisattva, Rumah Duka Bodhisattva Teluk Betung. Ini perkampungan padat kawan-kawan.
Jadi perjalanan kali ini akan menuju ke Pulau Pasaran, Teluk Betung. Lokasi Pulau Pasaran, Teluk Betung. Kelurahan Kota Karang. Oh, ini masuk wilayah Kota Karang, kawan-kawan. Kota Karang. Semoga aja video ini bisa mengobati sahabat saudara yang ada di luar kota ya. Paling enggak, oh ini loh lokasi tempat kelahiran saya di Kota Karang, ini khususnya di Kota Karang. Pulau Pasaran, Kota Karang. Oh iya betul. Ini teman-teman lokasi tempat pelelangan ikan apa? Pulau Pasaran ya. Wah, ini bagus tempat lokasinya untuk santai. Pulau Pasaran teman-teman. Ini kantor kelurahan Kota Karang. Nah, cakep nih tempatnya. Nah, inilah akses menuju lokasi Kota Karang ya kawan-kawan. Akses menuju Pulau Pasaran yang ada di Kota Karang. Nah, asik kan kawan-kawan. Ini kalau tempatnya nah, itu sungai yang tadi alirannya ke sini. Pulau Pasaran, Teluk Betung, tepatnya di Kota Karang. Ini kayaknya lagi musim penghujan, jadi airnya naik ya.
inilah aksesnya menuju Pulau Pasaran. Akses menuju Pulau Pasaran. Sebelum adanya jembatan ini, kita nyebrang menggunakan perahu ya. Nah, inilah penampakan daripada Pulau Pasaran saat ini tahun 2023, teman-teman. Ini dulu kecil saya mau ke sini nyebrang lewat naik perahu. Oh, inilah kawan-kawan. Ini jalan yang baru dibuat, sudah selesai. Cakep ini untuk foto selfie. Nah, inilah lokasi Pulau Pasaran yang ada di Kota Karang, Bandar Lampung. Di sini rata-rata nelayan ya, dan pedagang ikan ya. Kita keliling-keliling di Pulau Pasaran, kawan-kawan. Ini Pulau Pasaran. Perkampungan padat di tengah pulau. Ini kelewat. Ini pengrajin ikan. Kok pengrajin? Apa ya? Buat ikan asin ternyata. Ikan asin. Nah, inilah kota Pasaran, Pulau Pasaran. Nah, inilah dia kawan-kawan, Pulau Pasaran. Pulau Pasaran, Kota Karang, Teluk Betung.
lihat teman-teman, pulau pasaran yang ada di Kota Karang, Teluk Betung. Inilah kondisi di jam 11 ya, kiraan di jam 11 siang ya. Nah, Kota Karang. Sejauh mata memandang gugusan pulau-pulau, Bukit Barisan itu nampak ya. Bukit Barisan tuh. Bahagia itu sederhana, datang aja ke sini, beli nasi bungkus, makan di pinggir laut, bahagia kita. Ternyata nggak mahal untuk mencari kebahagiaan. Ikuti cara saya, sahabat. Inilah pulau pasaran yang ada di Kota Karang, Bandar Lampung. Permasalahannya nanti ini saya keluarnya lupa ini gangnya, lupa gangnya. Pokoknya jalan-jalan aja lah. Ini lagi proses pengeringan ikan asin. Izin Bu, ngeliput orang. Liputan iseng aja, gabut, jadi jalan-jalan ke pulau pasaran. Tadi rencananya mau beli nasi bungkus, makan di ujung situ, enak kayaknya. Hah? Iya. Ikan asin rebus ini Bu ya. Apa itu? Iya. Nasi bungkus kan, makan. Mantap. Pemandangannya suara anginnya kencang sekali. Ini
Kira-kira masih bisa ngerekod nggak ini? Oh masih. Auto habis sih baterai. Ini namanya Pulau Pasaran teman-teman. Di lokasi Pulau Pasaran yang ada di Kota Karang. Menikmati suasana siang hari di Pulau Pasaran. Itu yang kesana tuh kemana lewatnya ya? Coba dulu, kita coba ke sana. Ada masjid. Jalan-jalan, belum mulai. Lagi barangnya susah. Terang bulan ya. Lanjut Jojong. Dari mana, Pak? Di kantor, sini aja lah jalan-jalan ke Teluk, ke Pulau Pasaran. Kantor kan? Perhubungan sih Teluk. Di Sub. Belajar usaha ini, Pak. Hah? Belajar usaha ini. Ini baru mulai. Kayak sudah lama ngeliatnya mah. Kayaknya udah lama ini. Ini. Oh, udah senior ini mah, Pak. Iya. Udah senior ini mah. Hmm. Saya ada di sini mau udah ada. Udah ada. Udah ada ibu ini. Oke. Kita sudahi liputan di Pulau Pasaran. Sekarang lanjut pulang. Saking banyaknya jalan kayak lupa. Jalan keluarnya lewat mana ya? Pokoknya telusuri aja lah. Oh, tinggal sini kayaknya. Bingung mau keluarnya. Pokoknya feeling aja. Feelingnya pokoknya ambil arah kiri aja. Ambil arah kiri. Bisa ya sasar ini. Nah, ada jalan keluar. Nah, ketemu juga. Nah, betul. Ya inilah teman-teman. Lokasi Pulau Pasaran. Jadi pakai feeling aja kalau jalan sini ke sini karena saya baru pertama ya. Kalau setelah padat ya bangunan ini baru pertama ke sini. Waktu anak-anak dulu sih ya pergi ke sini mancing gitu. Ya kalau kesasar ya nanya. Poskesrel, pos kesehatan. Nah, kuncinya ini ada tanda panah. Jadi kawan-kawan yang mau ke sini kuncinya ada tanda panah ya. Ikuti aja jalur tanda panahnya. Betul lah, ya. Sip. Nah kalau sudah sampai sini udah aman.
bakal kesasar juga. Inilah pintu keluar dari Pulau Pasaran. Ya itulah dia teman-teman, lokasi healing yang ada di Kota Bandar Lampung. Nggak perlu jauh-jauh, cukup ke Pulau Pasaran aja. Di sini, nah inilah lokasinya. Nah, lokasi Pulau Pasaran. Kapal-kapal sandar, malam dia keluar. Ini jembatannya baru ini. Jembatannya baru. Angkutan bentor, becak motor. Pasaran. Jadi kanal ini terusannya ke sungai, yang ada di sumur. Pasang tertib listrik. Kota Karang, Teluk Betung.
Jadi kawan-kawan yang belum tahu lokasi Pulau Pasaran, akses jalannya ya, ini saya menginformasikan buat teman-teman yang mau jalan ke Kota Karang. Inilah lokasinya, lokasi rutenya. Rute menuju ke Pulau Pasaran. Jadi patokannya nanti saya kasih tahu ya. Ada masjid besar itu di depan. Nah, ada masjid ini. Jadi di depan masjid inilah Kelurahan Kota Karang. Masuk aja ke dalam kawan-kawan. Aksesnya bisa langsung dari lurusan Gudang Lelang ya. Lurus. Kencang. Kota Karang. Oh, ada penjual rambutan ternyata. Ini masuk ke kanan Pasar Cimeng. Kalau ke kiri ini kita langsung keluar ya. Kirinya langsung kita inilah rute-rute ke lokasi Pulau Pasaran. Kebetulan saya juga baru ini ya, nggak begitu hafal juga. Oh, rupanya di sini juga bisa jalan tembus. Oh, ya salah kali. Pasar. Rumah sakit Restu Bunda. Ini kemana?
Ketemu lagi negeri Olok Gading. Iya 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 iya. Jadi tembus situ. Edisi jalan-jalan ini. Ngevlog jalan-jalan. Ternyata mendung, mau hujan. Oke, liputannya sampai di sini aja. Info seputar Bandar Lampung ya. Dari Sumur Putri kita keluar ke jalur 2, Jalan Basuki Rahmat. Nah, itu PM Emir. Jalan Pangeran Emir M. Nur, masih di seputaran Teluk Betung. Wow, ini tanjakan luar biasa tajam. Mobilnya Fortuner nanjak nggak kuat juga ternyata. Masih di jalan P. Emir M. Nur. Ini masuk Palapa kawan-kawan.
karena nggak ada ide mau ngomongin apa, udah banyak diem aja. Oh, lampu hijau, ada kebut. Cibuyung, kalau ada yang kenal sama Cibuyung, itu tadi itu yang jalan tadi Orgil, itu namanya Buyung. Buyung itu pada masa jayanya ya, ya tahun berapa ya, saya masih anak-anak sih, masih anak-anak. Tepatnya di mana ya, di King, di bioskop King Tanjung Karang ya. Dia tuh berantem sama preman situ, berantem, premannya ditujah, meninggal di tempat. Dia masuk penjara karena nggak kuat tekanan atau gimana. Si Buyung itu ya itu jadi orgil ya. Jadi kalau orang yang nggak tahu siapa dia, ternyata dia adalah pembunuh itu. Preman aja dibunuh ya dia. Preman pasar yang dibunuh ya. Kejadiannya di lorong samping bioskop King itu. Kalau orang-orang yang nggak tahu sih kayaknya orgil-orgil biasa aja ya. Oh, ternyata sejarahnya dia pernah melakukan pembunuhan sama preman pasar. Ya itulah contoh kecil ya, kalau kita lagi jalan gini ada aja. Sebetulnya kalau saya pinter ngolahnya, ngomongnya ya, saya bisa jadiin bahan itu, saya ekspor. Karena saya tahu persis ya, kebetulan pada saat itu korbannya itu tetangga kampung, preman pasar itu tetangga kampung. Jadi saya tahu ceritanya. Itu loh kawan-kawan. Ini masih dalam proses belajar ngomong. Cuma karena kita nggak begitu banyak apa ya, banyak pengalaman, jadi yang ngomongnya sebatas ini aja. Saya hobinya itu main catur. Kalau saya bahas pertandingan permainan catur di jalan ini, ya nggak ada yang tahu mungkin ya, bisa aja saya ngebahas, saya menguasai kalau topiknya main catur ya. Hobinya cuma main catur. Selain itu ya motoran ini, motor keliling-keliling. Sebenarnya bukannya keliling-keliling ya, memang berkaitan dengan pekerjaan, nyambil aja, nyambil listrik. Ini nggak tahu nih, ngomong-ngomong gini aja baterai masih ada apa udah habis ini.
Panglima Polim masuk ini nggak tahu ini jalan apa, tepatnya jalan apa nih. Nah, begitu familiar gedung. Ini masuk gedung air sih ini. Cuma nama jalannya nggak tahu. Ini tembusan Ratulangi, Panglima Polim kalau nggak salah. Panglima Polim tembus ke Gang PU ini. Pada masa jayanya ya, ya tahun berapa ya, saya masih anak-anak sih, masih anak-anak. Tepatnya di mana ya dulu, di King, di bioskop King Tanjung Karang ya. Dia tuh berantem sama preman situ, premannya ditujah, meninggal di tempat. Dia masuk penjara karena nggak kuat tekanan atau gimana. Si Boyong itu ya itu jadi orgil ya. Jadi kalau orang yang nggak tahu siapa dia, ternyata dia adalah pembunuh itu. Preman aja dibunuh ya dia. Preman pasar yang dibunuh ya. Kejadiannya di lorong samping bioskop King itu. Kalau orang-orang yang nggak tahu sih kayaknya orgil-orgil biasa aja ya. Oh, ternyata sejarahnya dia pernah melakukan pembunuhan sama preman pasar. Ya itulah contoh kecil ya, kalau kita lagi jalan gini ada aja. Sebetulnya kalau saya pinter ngolahnya, ngomongnya ya, saya bisa jadiin bahan itu. Saya ekspor karena saya tahu persis ya. Kebetulan pada saat itu korbannya itu tetangga kampung, preman pasar itu tetangga kampung. Jadi saya tahu ceritanya. Itu loh kawan-kawan. Ini masih dalam proses belajar ngomong. Cuma karena kita nggak begitu banyak apa ya, banyak pengalaman, jadi yang ngomongnya sebatas ini aja. Saya hobinya itu main catur. Kalau saya bahas pertandingan permainan catur di jalan ini, ya nggak ada yang tahu mungkin ya, bisa aja saya ngebahas, saya menguasai kalau topiknya main catur ya. Hobinya cuma main catur. Selain itu ya motoran ini, motor keliling-keliling. Sebenarnya bukannya keliling-keliling ya, memang berkaitan dengan pekerjaan. Nyambil aja, nyambil listrik. Ini nggak tahu nih, ngomong-ngomong gini aja baterai masih ada apa udah habis ini.
Panglima Polim masuk ini, nggak tahu ini jalan apa, tepatnya jalan apa nih. Nah, begitu familiar ini masuk gedung air sih ini, cuma nama jalannya nggak tahu. Ini tembusan Ratulangi Panglima Polim kalau nggak salah. Panglima Polim tembus ke Gang PU ini. Mudah-mudahan aja nge-record ini kedengeran suaranya, anginnya kencang. Saya nggak pakai masker. Iya benar, ini jalan Panglima Polim. Betul teman-teman, ini masuk di jalan Panglima Polim dari Imam Bonjol, tembus Panglima Polim. Tadi keluar dari Sumur Putri, Panglima M Nur, masuk ke Imam Bonjol, lanjut ke Panglima Polim. Panglima Polim ini udah masuk Kecamatan Kedaton ini. Masuk gang. Kebetulan ada teman di sini. Ini tembusnya Gang Bakti kawan-kawan. Ternyata orangnya nggak ada. Ini masuk Gang Bakti. Ikuti aja liputan ini walaupun nggak ada suara, paling nggak ya gambarnya aja lah, gambar video. Saya ini masih khawatir dengan kamera saya ini karena nggak ada casingnya. Saya masuk di bawah aja, takut jatuh aja. Kamera Akasu. Belinya 1,5 tambah lagi mic Akasunya 120, jadi udah 1,7. Lanjut beli memorinya lumayan mahal, 250.000 kalau nggak salah. Extreme SanDisk Extreme apa tuh. Tambah lagi chest strapnya 80.000 ya, kurang lebih 2.000 lah, kurang lebih 2 jutaan modal untuk ngevlog ini. Di luar motor, helm, karena hobi ya, senang. Hanya untuk kesenangan kawan-kawan, jadi nggak bisa berharap banyak.
untuk menghasilkan. Wow, lewat jauh kita. Ini hanya untuk kesenangan aja, jadi jangan diikuti kawan-kawan, jangan diikuti kalau nggak hobi ya. Cuma kalau hobi lanjut aja, namanya hobi, nggak masalah. Ini masuk Jalan Tengku Umar. Semoga aja baterainya masih ada. Nggak tahu ini kekuatan baterainya berapa jam. Mungkin udah habis mungkin. Oke ya kawan-kawan, sampai di sini liputannya. Salam bahagia. Bye bye.